Hai, balik lagi di Tari Jalan-Jalan. Jangan lupa subscribe. Halo, hari ini kita mau staycation lagi. Kali ini di daerah Puncak. Pasti udah pada tahu ini hotel apa, yaitu Le Eminence. Ini lokasinya ada di Ciloto, Puncak. Jadi Le Eminence ini adalah hotel bintang 5 pertama di Puncak. Dari awal masuk lobi hotelnya aja udah kelihatan megah banget ya. Jadi kalian bisa duduk-duduk di sini sambil nunggu waktu check-in. Di bawah juga ada coffee shop, ada roti-roti, sama ada ice creamnya juga nih. Nah, waktu check-in hotelnya ini agak berbeda nih dari hotel-hotel lain. Mereka itu waktu check-innya jam 3 sore, sedangkan check-outnya itu jam 11. Katanya sih dengan alasan protokol kesehatan. Oke, sekarang kita menuju ke kamar kita di lantai 9. Untuk akses ke kamarnya udah pakai smart card juga, jadi kalian gak bisa naik ke guest room tanpa kartu kamar kalian. Posisi lobinya itu adanya di atas, jadi kalau kita mau ke kamar itu harus turun. Dan di sini tuh ada masjid di lantai 9-nya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kamar dulu. Kamar kita di 931 tipe junior mountain view. Kamarnya luas banget, udah gitu dia dapet coffee maker kayak gini, jadi bisa bikin kopi di dalam kamar. Terus ada TV juga, ada meja kerja juga di sini. Mereka juga nyiapin kulkas di sini, sama ada sofa bed juga. Terus ada lemari juga dengan brankas seperti biasa. Dan ini kamar mandinya, jadi antara shower sama bathtubnya terpisah. Untuk kamar mandinya pun cukup luas ya. Jadi di sini juga ada bathtubnya yang bisa dilihat dari tempat tidur. Jadi buat honeymoon juga bisa nih. Tapi tenang aja, mereka juga ada kerainya jadi bisa ditutup. Yang paling penting buat orang Indonesia tuh ya, kalau toilet harus ada bidetnya alias semprotannya, ya nggak sih? Nah, di sini juga udah disiapin hair dryer, jadi kalian nggak perlu bawa-bawa lagi deh. Yang paling bikin menenangkan dan puas adalah view kita dari kamar tuh kayak gini. Jadi mereka ada fasilitas kolam renangnya, nanti kita lihat. Terus itu ada recreation area juga, sama ada suara-suara sungai gitu. Terus viewnya gunung. Kebetulan pas kita kesini tuh lagi mendung-mendung gitu, jadi udara dinginnya kerasa banget. Nah, kita mau cobain explore hotelnya nih. Ini map hotelnya, lihat kan banyak banget fasilitasnya dan luas banget loh. Kayaknya kalau nginep di sini minimal 2 malam deh, biar puas semuanya bisa dimainin. Jadi selain tipe kamar yang junior punya kita tadi, ada juga tipe kamar yang ada private poolnya di sini. Ini adalah view dari belakang hotel ya. Jadi dibilangnya recreation area. Kayak gini, jadi kalian bisa main-main juga nanti di sungai kalau misalnya debit airnya nggak terlalu tinggi. Oh ya, mereka juga ada paket-paket tuh kayak buat outbound, terus buat susur sungai gitu-gitu deh. Jadi kalau kalian mau kesini itu fasilitasnya gratis, cukup kalian tunjukin kartu kamar dan sebutin nomor kamarnya. Kecuali kalau yang non guest itu untuk masuk ke dalam sini juga bisa, tapi bayarnya 100.000 per orang. Kalau yang nginep di sini free. Tapi ada juga fasilitas berbayarnya kayak naik kuda, terus paintball, terus udah gitu tadi ada juga naik sepeda sama flying fox, itu bayar lagi di dalam.
Jadi di sini ada selfie spot juga sama playgroundnya. Anak-anak bisa main di sini sambil menghirup udara segar karena kanan kirinya tuh hijau-hijau semua. Untuk selfie spot sama playgroundnya ini gratis, jadi kalian nggak usah bayar lagi. Nah, kalau di sini jangan kaget kalau nemuin kadal. Jadi kemarin kita beberapa kali nemuin kadal, cuma ya kecil itu aja sih. Jadi hati-hati yang bawa anak-anak, diliatin juga step-stepnya, kalau bisa pakai sepatu. Ini adalah fasilitas Flying Fox-nya sama outbound. Tapi sayangnya Dana tadinya udah mau banget naik Flying Fox sama mau outbound, tapi ternyata badannya masih terlalu kecil, jadi nggak bisa. Di sini juga ada mini zoo-nya. Jadi kemarin kita ketemu rusa sama burung di sini. Bisa sambil kasih makan juga, jadi tinggal ngomong deh sama petugasnya. Nah, ini nih yang paling seru. Kita bisa main-main di sungai punya Hotel Eminence. Jadi kalian bebas mau main-main di sini, cuma hati-hati kalau misalnya debit airnya lagi tinggi itu biasanya kita nggak diperbolehkan. Tapi kebetulan kemarin debit airnya tuh lagi rendah atau normal, jadi kita boleh deh main-main di sini. Seru, airnya dingin dan ini merupakan pengalaman baru buat Indi sama Dana. Terus kalau kesini jangan lupa bawa tripod juga yang agak kokoh ya, karena kan kalau ditaruh di air dia takutnya hanyut gitu. Atau mendingan bawa GoPro aja sih atau action cam, jadi lebih aman buat basah-basahan juga. Oh ya, di sini juga sebenarnya ada function hall yang berfungsi sebagai chapel juga, tapi sayangnya pas kita kesini tuh lagi ditutup. Di sini juga ada wisata untuk memetik buah stroberi. Jadi kalian bisa tanya ke loketnya langsung, areanya ada di mana. Sekarang kita lanjut mau lihat kolam renangnya. Ini ada di lantai 5. Jadi pas kita datang tuh sore-sore gitu udah mau mendung. Di sini ada kabananya juga yang bisa kalian sewa seharga 750.000. Terus ada juga perlengkapan renang, es krim, makanan di sini juga tersedia. Kalian harus cobain es krim Leoni ini. Jadi ada di lobby tadi, terus ada di area kolam renang, sama nanti tuh ada lagi di area resto. Ini tuh ice cream lokal khas Bali, jadi dia rasanya ada macam-macam, rata-rata buah-buahan gitu, seger banget. Kolam renangnya Le Eminence ini ada 3, jadi yang dalam banget nih sekitar 2 meter. Terus udah gitu yang tengah itu kolam renang yang 1,5 meteran, sama yang paling kecil ini sebenarnya jacuzzi ya, jadi kolamnya air hangat. Nah buat anak-anak cocoknya di sini nih, kalian bisa sambil berendam ngeliat view pegunungan kayak gini. Beruntung banget pas kita kesini tuh lagi sepi banget dan sore-sore pas banget abis hujan. Oke, aku mau nemenin kakak Indi sama Dana berenang dulu, sementara papa masih nyelesain kerjaannya di kamar. Jadi tadi kita akhirnya balik ke kamar karena agak gerimis gitu. Nah ini aku bawa bubble bath sendiri buat dipakai di bathtub, karena Dana udah pasti banget dia pengen berendam di bathtub nih. Buat yang tanya merek bubble bathnya apa, kalian bisa tanya ke aku karena aku jual itu. Jadi itu pakai essential oil gitu, wanginya ada yang grape, ada yang strawberry juga. Oke, setelah anak-anak tadi berendam, udah pada bobok siang juga tadi. Sekarang kita mau early dinner. Jadi kita mau early dinner di Bebek Tepi Sawah. Nah Bebek Tepi Sawah ini adanya di dalam lokasi Le Eminence. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu pergi kemana-mana lagi karena semuanya tuh ada di sini. Jadi biasanya kita kalau nginep di hotel-hotel yang bintang 5 atau yang resort gitu, memang gak mau kemana-mana karena pengen menikmati fasilitas yang ada di hotel. Kita pengen cobain experience-nya seperti apa gitu. Oke, ini kita mau makan di dalam. Jadi ini areanya juga luas banget ya.
Cuma kalau di sini hati-hati kalau udah agak sore ke malam gitu tuh banyak banget nyamuk yang gede-gede gitu. Di sini ada area playgroundnya juga, ada area lesehannya juga. Cuma pas kita kesini kemarin area lesehannya tuh lagi direnovasi. Jadi kita makan di dalam, ini nuansanya estetik gitulah. Nah, kalau di Bali bebek tepi sawahnya view-nya sawah. Kalau di sini view-nya juga ada lah sawahnya ditambah dengan view sungai. Jadi ada suara-suara aliran sungainya, cocok deh buat santai-santai sama keluarga. Oke, sekarang setelah dinner kita mau naik ke lantai 18. Jadi di sini ada permainan board game gitu. Terus ada meja biliar juga di sini. Jadi kalau kalian mau main board game ini nih, sport game namanya, kalian bisa langsung mainnya install apps-nya gitu. Jadi bisa pakai iOS atau Android. Terus nanti kalau udah kasih tahu ke petugasnya, dikasih poin buat darts-nya itu loh. Nah terus itu di bagian bawah tadi ada garis merah untuk pembatas, jadi kita harus nembakinnya tuh dari situ, jadi nggak boleh deket-deket. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih deket-deket, cuma kan ini biar sportif aja, jadi kita harus mundur. Terus ada hadiahnya nggak? Ya nggak ada, ini kan cuma buat seru-seruan aja. Nah, jadi di sini juga kalian bisa request untuk romantic dinner. Di sini ada barnya di lantai 18 ini. Nah, ini bukanya sampai jam 10 malam. Dia ada outdoor areanya juga. Nah, kalau kalian mau romantic dinner di luar juga bisa nih. Lucu banget deh. Kira-kira kayak gini guys setting romantic dinnernya kalau yang mau di outdoor sambil lihat bintang-bintang sama lampu-lampu kota, lucu banget. Oke, kita mau tidur dulu, istirahat dulu, kita lanjut lagi besok. Good morning, pagi-pagi disuguhin pemandangan kayak gini, alhamdulillah cerah banget. Jadi bisa lihat yang hijau biru jadi satu. Untuk harga kamarnya start dari 1,5 jutaan, aku pesannya lewat Traveloka ya. Terus untuk penambahan breakfast itu ada di 175.000 per pax. Sekarang saatnya horse riding nih. Nah, di sini menurutku lebih murah dibandingin tempat-tempat wisata di puncak lainnya. Jadi harga per kudanya itu 35.000. Itu memang cuma satu putaran dan ini adanya hanya di weekend aja ya. Menurutku di sini worth the price banget. Jadi harga segitu kalian bisa dapat full entertainment dari mulai buat anak-anak dan buat dewasa juga. Sekarang kita lanjut ke lantai 15. Di sini ada gym, spa sama kids clubnya. Jujur kids clubnya ini termasuk besar. Jadi kalian gak usah takut akan bejubel sama anak-anak lain. Di sini ada area babynya juga, tenda-tenda buat anak-anak main. Terus lantainya tuh di cover pakai Eva mat gini, sama ada TV juga. Jadi orang tua bisa sambil nunggu di beanbag. Terus anaknya yang mau nonton juga boleh nonton. Dan di sini ada area mainan buat anak-anak yang agak gedean. Ada juga kids activities yang kalian bisa tanya langsung ke resepsionisnya ya. Gimana, seru kan di Le Eminence? Jadi kemarin tuh banyak banget yang nanyain, ntar pulangnya lewat mana? Karena kan baru kejadian 2 hari lalu itu yang puncak macet sampai 17 jam. Jadi ini aku pulangnya lewat puncak 2. Buat yang tanya puncak 2 itu masuknya dari mana dan tembusnya di mana. Jadi ini ya guys. Jadi cara masuk dari puncak 2 itu kalau dari arah Jakarta lewat Sentul Selatan. Terus arahin ke Leuwi Hejo, lalu ke Curug Cipamingkis. Terus habis itu mapsnya tembak ke Le Eminence atau Kota Bunga, begitupun sebaliknya.
memang kayak 2 tahun lalu kita kesini tuh jalanannya masih rusak gitu. Tapi ini tuh ternyata sekarang jalanannya udah bagus, udah banyak aspalnya. Walaupun memang ada beberapa yang masih rusak ya, tapi mostly udah bagus semua. Tapi kalau kalian mau masuk Puncak 2 ini emang agak lebih jauh, jadi sekitar 3 jam lah ya, cuma ya nggak macet. Terus di dalam sini kalau kayak warung-warung gitu ada, cuma memang kalau udah agak gelap ya nggak ada lampu. Jadi pastiin kalian nggak malam-malam juga lewat sini dan udah isi bensin sama ke kamar mandi. Di Puncak 2 itu ada wisata gak sih? Ada, jadi kalian bisa search beberapa curug, sama ada juga Villa Khayangan, itu ada semacam tempat bermainnya juga gitulah. Oke, sekian dulu review kita yang agak panjang kali ini. See you on another review, bye bye.